Sobat BMKG, bagaimana kabar Sobat sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Berjumpa lagi di program AADC, Ada Apa Dengan Cuaca, dengan tayangan yang mengulas berbagai hal tentang cuaca terkini. Sobat, beberapa pekan terakhir ini, di kota Kabupaten Jayapura sering mengalami curah hujan yang cukup lebat. Kira-kira apa sih penyebabnya? Yuk kita bahas. Bersama saya Enca, mari kita simak penjelasan selengkapnya. Mungkin bagi sebagian sobat BMKG sudah begitu familiar dengan istilah musim. Indonesia dikenal dengan dua tipe musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Hal ini karena wilayah Indonesia terletak pada garis khatulistiwa yang menyebabkan mendapat penyinaran selalu setiap tahun dan kondisi topografi wilayah yang merupakan daerah pegunungan, berlembah, dan banyak pantai yang merupakan faktor lokal yang dapat menambah beragamnya kondisi iklim di wilayah Papua, baik menurut ruang maupun waktu, yang menyebabkan wilayah Indonesia termasuk Papua terbagi menjadi beberapa tipe zona musim. Sobat BMKG, terkait kondisi tersebut dalam penyampaian informasi musim, baik musim hujan dan musim kemarau, informasi yang disampaikan berbasis zona musim. Zona musim yang saat ini digunakan oleh BMKG merupakan hasil analisis data normal periode 1991 hingga 2020, di mana pada sebelumnya Pulau Papua hanya terdapat 6 zona musim, dan kini bertambah menjadi 64 zona musim. Informasi perakiraan musim secara umum memiliki 4 informasi penting, meliputi awal musim, perbandingan terhadap normal, sifat hujan pada musim tersebut, dan puncak musim. Zona musim atau ZOM dibuat berdasarkan normal curah hujan periode 1991 hingga 2020 dan tidak mengikuti administrasi daerahnya, sehingga wilayah Papua memiliki 64 ZOM yang secara umum terbagi menjadi 3 tipe zona musim atau ZOM yang secara terinci sebagai berikut. Yang pertama, tipe ZOM monsunal adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan dengan satu periode hujan tertinggi dan satu periode hujan terendah. Hujan tertinggi terjadi pada periode berlangsungnya monsun Asia, biasanya terjadi di sekitar awal atau akhir tahun. Kedua, tipe ZOM ekuatorial adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan dengan 2 puncak musim. Dan yang ketiga, tipe ZOM lokal adalah ZOM yang memiliki pola hujan tahunan yang berbeda dengan tipe monsun dan tipe ekuatorial. ZOM ini umumnya memiliki satu periode hujan tertinggi dan satu periode hujan terendah. Namun, hujan tertingginya tidak terjadi pada periode monsun Asia. Penentuan awal musim, baik musim hujan maupun musim kemarau, didasarkan pada jumlah curah hujan yang dihitung per dasarian dengan ketentuan sebagai berikut. Awal musim kemarau ditentukan berdasarkan jumlah curah hujan dalam satu dasarian atau 10 hari kurang dari 50 mm dan diikuti oleh 2 dasarian berikutnya. Permulaan musim kemarau bisa terjadi lebih awal atau maju, sama, atau lebih cepat atau mundur dari normalnya, yaitu normal curah hujan 1991 sampai 2020. Awal musim hujan ditentukan berdasarkan jumlah curah hujan dalam satu dasarian, sama atau lebih dari 50 mm dan diikuti oleh 2 dasarian berikutnya. Permulaan musim hujan bisa saja terjadi lebih awal, sama, atau lebih lambat dari normalnya. Dasarian adalah rentang waktu selama 10 hari. Dalam 1 bulan dibagi menjadi 3 dasarian, yaitu dasarian pertama tanggal 1 sampai tanggal 10, dasarian kedua tanggal 11 sampai tanggal 20, dan dasarian 3 tanggal 21 sampai dengan akhir bulan. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, kita jadi tahu bahwa ternyata di kota dan Kabupaten Jayapura memiliki tipe iklim yang berbeda meskipun jarak antar wilayah tersebut sangat dekat. Kabupaten Jayapura termasuk dalam zona musim monsunal, sementara kota Jayapura termasuk wilayah yang mengalami curah hujan sepanjang tahun. Zona musim Papua II yang meliputi wilayah Jayapura bagian utara, Sarmi bagian timur telah memiliki musim hujan sejak November 2022. Lantas, bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi terkait musim untuk wilayah yang lainnya ya? Sobat BMKG, di tanah Papua ini, BMKG memiliki 3 stasiun klimatologi yang tersebar, di antaranya
Stasiun Klimatologi Jayapura di Genyem, Kabupaten Jayapura, yang bertugas memberikan informasi klimatologi di wilayah Papua bagian utara. Kemudian ada Stasiun Klimatologi Tanah Miring di Kabupaten Merauke, yang bertanggung jawab memberikan informasi klimatologi Papua bagian selatan. Dan yang ketiga adalah Stasiun Klimatologi Manokwari Selatan untuk wilayah Papua Barat dan Barat Daya. Sobat BMKG bisa mendapatkan informasi musim dengan berkoordinasi dengan stasiun klimatologi tersebut dengan menyesuaikan lokasi Anda masing-masing. Demikian penjelasan kami mengenai musim. Semoga dapat menambah informasi sobat tentang cuaca dan iklim di wilayah kita ya. Dan jangan lupa untuk terus memperbarui informasi tentang cuaca, iklim, dan gempa bumi melalui laman balai5.jayapura.bmkg.go.id atau melalui kanal media sosial kami di Info BMKG Papua, serta mengunduh aplikasi Info BMKG melalui smartphone, baik di App Store maupun Play Store. Terima kasih atas perhatian sobat semua. Ayo peduli lingkungan agar terhindar dari bahaya bencana hidrometeorologi. Salam sehat dan sampai jumpa.